apakah semua sudah siap untuk bersama-sama memuji dan membesarkan namanya? Amin. Saya undang semua yang ada di luar juga, mari kita sama-sama masuk ke dalam untuk beribadah bersama-sama. Senyum dong buat kanan kirinya, senyum. Haleluya. Oke, saudara, untuk sore hari ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Satu, komsel terus berjalan. Ayo semangat mengikuti setiap komsel-komsel yang ada, yang sudah diikuti makin maju, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kedua, jangan lupa juga untuk Natal terus doakan, kita akan gabungan di Nawaslu. Dan kemudian juga Natal anak dukung dalam doa biar semua anak-anak juga boleh merasakan sukacita Natal di tahun ini. Dan kemudian juga untuk kebaktian anak muda yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu minggu depan. Jangan lupa undang semua teman-teman yang masih muda untuk datang sama-sama beribadah. Kita gebrak sini menjadi rumah buat Tuhan ya. Oke, sama-sama kita berdoa, kita mau masuk dalam hadirat. Kita satu dalam doa, mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini. Setiap menjamah kami, setiap mengurapi kami. Kami menanggalkan setiap segala kekhawatiran kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang memelihara kami. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita kesayangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan. Perhatikanlah bukan aku di ladang. Tuhan hiasi Engkau bekerja. Halangi kita tetap percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan kau, saat kau minta Tuhan kau, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berbagi. Kau percaya Tuhan mengasihi, kita berikan sorak-sorak bagi nama-Nya. Haleluya. Perhatikanlah bangun di ladang. Tuhan hiasi Engkau bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya.
doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu, Saat kau perlu Tuhan tahu, saat bercinta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur setiap pujian kami yang kami naikkan Tuhan di hadapan. Hati kami akan tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. I sing to you Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Never
your faithfulness to me. I'm carrying an everlasting love. Will never let me go. Solo kita masuk berdiri. Amin, amin, amin. Udah pada panas belum? Oke, kita mau nanti lagi memuji Tuhan. Terima kasih.
Tuhan ada kuasa yang dahsyat di dalam setiap doa-doa yang dinaikkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk bangsa Australia Tuhan. Kami membawa bangsa ini dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam segala keadaan yang ada kami percaya Allah kami Allah yang berkuasa. Kami percaya Allah kami Allah yang mengambil alih segala sesuatunya. Dan kami percaya kerajaan Allah akan turun atas Australia ya Bapak. Tuhan kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Komunitas-komunitas Indonesia pada khususnya Tuhan yang ada di Australia ya Bapak. Di tengah segala keadaan kami berdoa ya Bapak. Biar revival terjadi di setiap komunitas, di setiap gereja-gereja yang ada ya Bapak. Kami merindukan Tuhan, roh-roh yang terhilang, biarlah Tuhan dikembalikan kepada Engkau ya Bapak. Biar jiwa-jiwa yang terhilang itu boleh kembali Tuhan mencari Engkau dengan kuat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap apapun yang mereka hari-hari hadapi Tuhan, para gembala Tuhan, para leader yang ada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kau kuatkan mereka ya Bapak untuk terus bekerja memenangkan jiwa-jiwa bagi Australia. Kami berdoa memberkati Australia, perekonomian yang ada, sistem pendidikan yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami minta pertolongan-Mu saja ya Bapak. Kami percaya di dalam nama Yesus. Setiap kementerian Tuhan yang ada yang bekerja di atas sampai di bawah sekalipun, kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menolak Tuhan yang jahat Tuhan, apapun itu bentuknya yang ingin masuk di dalam setiap sistem-sistem yang ada. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kami percaya damai sejahtera Allah boleh menguasai sistem pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan setiap pemikiran itu Tuhan kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Jadi pemikiran-pemikiran yang benar ya Bapak. Kami juga berdoa bersatu buat Indonesia. Tahun ke depan Tuhan, di mana Indonesia akan memulai pemilihan presiden terbaru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap goncangan yang ada Tuhan mendatangkan kebaikan buat Indonesia. Begitu pula Tuhan pemimpin yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap seleksi ya Tuhan, setiap pemilihan, setiap pemilu yang ada kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi, kami berdoa ya Bapak. Biar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, tidak ada kekacauan Tuhan. Tidak ada apapun anarkis Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Indonesia, bahkan pemimpin yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera Allah boleh melingkupi Indonesia. Biar Tuhan perekonomian juga dikembalikan. Bagi mereka yang susah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang menolong ya Bapak. Kami berdoa juga untuk umat-umat-Mu Tuhan, khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Sampai ke pedalaman sekalipun mungkin kami Tuhan tidak dapat menolong satu persatu. Dipercaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Engkau menolong Elia, Engkau menolong kami dan kami percaya Engkau juga menolong mereka di sana ya Bapak. Berkat Allah nyata atas hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan yang susah hati hari-hari ini Tuhan. Kami yang struggling Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang merindukan visa hari-hari ini Tuhan. Yang merindukan pekerjaan hari-hari ini Yesus. Yang merindukan kesembuhan hari-hari ini Tuhan. Yang merindukan pemulihan keluarga hari-hari ini. Tuhan kami sungguh percaya Kau Allah kami Tuhan. Kau yang membawa Musa keluar, Kau juga yang akan membawa kami keluar Tuhan dari setiap permasalahan. Kau kuatkan hati mereka Tuhan untuk menjalani hari demi hari dengan bersuka cita dan terus berharap kepada-Mu Tuhan. Kami percaya di tempat ini kami akan melihat revival terjadi. Kami akan melihat keluarga demi keluarga dipulihkan. Anak-anak Tuhan yang merindukan visa akan dibukakan pintu Tuhan. Yang merindukan pekerjaan baru akan diberikan pekerjaan baru. Dan
hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini, sehingga jiwa kami yang letih, yang lelah, yang lesu boleh dibangkitkan kembali, boleh menghidupkan Engkau lebih kuat lagi. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, yang siap berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semuanya. Ada sukacita, amin? Oke, coba selamat mengerti, salaman terus bilang Tuhan Yesus baik. Harus salaman, biar semangat siang hari ini, amin? Haleluya. God is good all the time. Oke, ada sore hari ini, siang hari ini. Kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Kalau dari malam kita semuanya datang ke PWN. Ada firman Tuhan ini sangat amat luar biasa yang dibawa oleh Pastor Fadi tentang kisah Elia. Betul ya? Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari kisah tersebut. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai selesai. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat pertama sampai selesai. Tapi mungkin di sini bisa bantu. 1 Raja-Raja pasal 19. Pasal 19 ayat 1 sampai dengan selesai. Oke, saya baca ayat yang pertama. Kita baca secara respons ya. Saya ayat pertama, nanti Bapak Ibu semuanya ayat yang benar ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menuduh seorang Tuhan berkata kepada Elia, beginilah kiranya para Allah membunuh aku, tetapi Elia ini daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah roti berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Amin. Amin. Nanti ayat yang 9 terakhir. Jadi kita lanjutkan kisah ini. Jadi saya mau coba kita sama-sama masuk di dalam cerita ini. Kita melihat ada kisah Elia ketika ia selesai melakukan sesuatu hal yang spektakuler, di mana ia membunuh para nabi-nabi palsu. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, terjadi sebuah pertunjukan tentang kuasa Allah yang sesungguhnya pada nabi-nabi palsu. Di mana ketika Elia meminta api turun dari surga, api itu kemudian membakar hangus semua nabi-nabi Baal itu. Nah, kisah ini kemudian berlanjut dan kita melihat
setelah dari sesuatu hal yang dahsyat, tibalah pada sesuatu hal yang justru membuat dia merasa sendiri. Ketika Isabel mencoba untuk membunuhnya. Betul ya? Kalau kita lihat perintah ayat yang pertama tadi, ketika Ahab memberitahukan apa yang dilakukan oleh Elia, justru Isabel ingin melakukan hal yang sama, yaitu ingin membunuh Elia, nabi Allah itu. Nah, kita perhatikan, Elia masuk di dalam sebuah ketakutan yang dahsyat. Setelah dia melihat karya Allah yang besar, ia kemudian takut pada kematian yang justru dekat dengan. Ia kemudian pergi, kalau kita baca ayat 4, mungkin bisa tayang ayat 4, betapa hatinya begitu amat takut. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Betapa seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa, kemudian bisa punya keinginan untuk mati karena sebuah ketakutan yang begitu besar, ketakutan akan kematian. Artinya bahwa mau sehebat apapun kita pelayanan, sehebat apapun diri kita pasti berada dalam titik terendah. Nah, hari ini saya mau membagikan kita tentang titik terendah. Kita semua tidak mungkin lahir dengan kondisi hidup yang kuat, superwoman atau superman. Kita mungkin dalam proses perjalanan hidup akan bertemu dengan masalah-masalah yang membuat kita jatuh dalam titik-titik terendah. Titik terendah itu bisa apa saja, bisa berkaitan dengan ekonomi kita. Orang yang kemudian kondisi ekonomi yang rendah membuat dia sulit untuk berpikir bahwa ternyata karya Allah yang besar itu sudah membawanya sampai titik saat. Tapi karena ketakutan yang besar membuat dia kemudian merasa sendiri, membuat dia merasa bahwa dia tidak cukup dengan apa yang dia punya. Mungkin dulu dia punya penghasilan yang besar, ekonomi yang baik, tetapi bergulirnya waktu, perputarannya zaman membuat dia tergerus dan akhirnya masuk dalam ketakutan yang besar. Bisa juga karena ekonomi membuat ini dia jatuh dalam titik terendah. Bisa juga karena keluarga. Titik terendah bisa masuk dalam kondisi keluarga. Mungkin kondisi suami istri, mungkin kondisi suami dan istri dan anak. Anak tidak melihat figur daripada seorang ayah atau seorang ibu, sehingga anak kemudian cenderung menjadi pribadi yang tertutup, tidak berani untuk membuka diri, tidak berani untuk menunjukkan bahwa diri dia seperti apa, sehingga akhirnya lari pada hal-hal yang membuat dia rusak secara mental, rusak secara perilaku. Titik terendah bisa masuk juga di dalam titik terendah bisa masuk juga di dalam kedudukan. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin seseorang punya hidup yang bahagia. Betul ya? Kalau kita baca berita, banyak survei menunjukkan bahwa banyak artis, banyak pemuka agama, justru banyak juga orang-orang yang hebat justru mengakhiri hidup mereka ketika mereka berada di puncak karir hidup mereka. Kalau kita membaca berita artis-artis Korea, ada yang kemudian mengakhiri hidup mereka di puncak karir mereka. Artinya bahwa kedudukan atau harta seperti apapun tidak dapat mengisi ruang kosong dalam hati. Tidak dapat membuat kita merasa bahagia. Uang sebanyak apapun tidak dapat membuat kita bahagia kalau kita tidak benar-benar selesai dengan diri. Maka dari itu kita semua pasti pernah berada dalam titik terendah. Apalagi kita yang baru datang dari Indonesia ke sini, memulai sesuatu dari awal, memperjuangkan segala sesuatu dari awal. Segala sesuatu yang kita banggakan, mungkin di Indonesia kita melakukan banyak hal, tetapi kita memulai hidup yang baru di sini, memulai start dari nol lagi, pasti banyak perbandingan. Kenapa saya harus datang ke sini? Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu saya keluar dari sini, juga saya bicara soal bagaimana pekerjaan
pekerjaan pertama saya begitu amat sangat berat. Dan lagu yang tadi, segala perkara dapat ku tanggung, itu menjadi pengingat saya terus. Segala perkara dapat ku tanggung, soalnya pasir, batu, di dalam Dia memberikan kekuatan padaku. Tapi kalau udah pulang ke rumah, ada Tuhan. Ya. Nah, setiap kali datang doa hari Selasa, ibu selalu, "Are you happy?" Tapi itu kata-kata yang membangunkan semangat. Mau bilang happy juga, mikir, tapi gak bilang happy juga mikir. Ini gembala yang mana lagi kan? Jadi dalam kondisi-kondisi itu, kita semua pasti berada dalam titik terendah. Kalau kita baca kisah tentang Elia ini, apa kurangnya Elia? Dia nabi yang luar biasa. Dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada momen dia punya kondisi di mana dia berada dalam titik terendah. Dia berada dalam kondisi mental yang tidak baik. Ya. Jadi sehebat apapun kita melayani Tuhan, kita perlu sadar ada ruang kosong dalam hati kita yang perlu diisi oleh Tuhan. Sehingga ketika ketakutan datang, kebimbangan datang, keraguan datang, yang kita cari bukan jalan keluar, tapi yang kita cari adalah Tuhan. Karena Dialah sumber dari segala jalan keluar. Amin. Nah, kalau kita lihat kisah dari Elia ini, kalau kita baca dari ayat berikutnya, kita melihat bahwa kemudian Elia pergi ke Gunung Horeb. Kemudian dia berkata, "Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi ada yang mau membunuh saya." Elia merasa sendiri. Padahal tadinya dia begitu berapi-api dengan Tuhan. Tuhan yang kemudian menunjukkan karya Tuhan lewat api yang turun dari surga. Tetapi kemudian Elia merasa takut dan sendiri. Sepertinya dia satu-satunya yang akan dibunuh. Perasaan takut membuat kita menjadi pribadi yang skeptis, pribadi yang apatis, kemudian menjadi pribadi yang agnostik, dan akhirnya melahirkan orang-orang yang ateis, tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Karena masalah yang datang mengguncang diri kita, masalah yang datang membuat kita kemudian tidak melihat Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan sudah bawa kita pada titik saat ini, meskipun dalam titik terendah dia tetap ada. Amin. Tapi Elia melihat bahwa dia sendiri, tidak ada Tuhan. Bahkan dia bilang tidak ada Tuhan di dalam gempa gunung, pokoknya segala macam. Kalau kita baca di dalam pasal yang ayat yang selanjutnya, bahkan di dalam gempa bumi, dalam angin topan, bahkan dalam hal-hal yang luar biasa, dia bilang tidak ada Tuhan di sana. Yang kedua, ketika kita menghadapi titik terendah, kita pertama merasa sendiri. Yang kedua, kita merasa tidak ada Tuhan. Kita merasa bahwa perjalanan kita sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Saya ingat betul waktu hari Minggu lalu Bapak berkhotbah, dan di ending khotbah dia kayak gini, kita tidak bisa memegang tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan yang memegang kita. Betul ya? Akhirnya saya berpikir betul, seberapa jauh saya berusaha untuk memegang tangan Tuhan, saya tidak akan pernah bisa kuat untuk memegang, kecuali Tuhan yang memegang tangan saya. Seberapa usaha saya untuk terus keluar dari problem masalah menggunakan kekuatan saya, tanpa saya berpegang pada Tuhan, hal itu akan sia-sia. Mungkin masalahnya terlewati, tapi kedepannya kita kemudian akan masuk dalam permasalahan yang membuat kita menggerutu lagi, bersungut lagi, sehingga akhirnya membuat kita tidak percaya. Yang dirasakan Elia, dia rasa takut, dia rasa bimbang, dia rasa ragu, dan dia ingin mengakhiri hidup. Berapa banyak orang yang kemudian di dalam rasa takutnya membuat dia mengambil pilihan-pilihan yang salah. Mungkin problem keluarga membuat dia kemudian mengambil keputusan untuk berpisah. Mungkin problem anak muda ketika dia merasa bahwa
Tidak ada figur yang membuat dia dapat menjadikan teladan bagi dia. Dia pergi ke tempat yang mungkin dia rasa menyenangkan. Diskotik mungkin. Dia pergi ke tempat-tempat yang dia rasa saat itu dapat menyenangkan dirinya. Ternyata hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Problem hidup yang besar yang membuat kita mungkin merasa sendiri. Ingat, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan. Kalau Tuhan Yesus bilang seperti itu, artinya Tuhan tahu kita nggak mampu, kita nggak kuat. Maka dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bukan marilah kepadaku semua yang hebat, yang kuat, yang kaya, yang ganteng. Kaya yang ganteng, aduh Tuhan, saya di mana ini? Ya. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan tahu betul bahwa kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita nggak sanggup, kamu butuh Tuhan. Di dalam proses hidup kita bertumbuh dari satu problem, dari satu masalah ke masalah berikutnya, menjadikan kita menjadi dewasa. Orang yang dewasa di dalam keimanannya tidak lahir dari kehidupan yang aman-aman saja. Orang yang dewasa di dalam pemikirannya tidak lahir dari kehidupan yang baik-baik saja, tetapi dia lahir dari problem-problem hidup yang keras, dari masalah-masalah hidup yang keras, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, seorang pelaut yang handal, tidak kemudian berlayar dalam lautan yang tenang, tetapi di dalam lautan yang penuh badai. Makanya dia disebut dengan pelaut yang handal. Dia bisa melewati badai-badai di dalam laut. Begitu juga dengan diri kita dapat keluar dari problem hidup yang berat ketika kita mampu untuk tetap bertahan, kita tetap mampu untuk tetap memuji di dalam kondisi pelik hidup kita, di dalam kondisi berat di dalam hidup kita, yang kita tahu cuma Tuhan yang sanggup, yang mampu menguatkan kita. Amin. 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 Maka di tengah dunia yang penuh krisis ini, tentunya perlu kita menyadari betapa pentingnya kita memerlukan Tuhan di dalam segala kehidupan. Kita tidak kemudian mendahulukan ketakutan sehingga membuyarkan jalan keluar yang Tuhan beri. Bukan berarti kita tidak boleh takut, bukan berarti kita tidak boleh kuat, bukan berarti kita tidak boleh lupa. Tetapi jangan biarkan ketakutan, kebimbangan, keraguan menguasai diri kita, sehingga kita kemudian melupakan Tuhan yang lebih besar daripada ketakutan. Kita perlu mendahulukan Dia sebagai Allah pemegang kehidupan kita, mendahulukan Dia sebagai Tuhan tempat kita bersama. Daud berkata, baik di dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Maka yang menjadi hal penting untuk kita adalah bagaimana kita berusaha untuk kemudian pertama jujur dengan diri kita. Orang yang kemudian jujur dengan diri dia bahwa dia lemah adalah orang yang menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Jujur dulu dengan diri. Kita terlalu banyak merasa diri kita kuat, sehingga kita kemudian berjalan sendiri. Kejujuran akan diri kita sendiri membukakan pikiran dan hati kita. Oh, ternyata ada yang salah dalam diri kita. Oh, bahwa ternyata ada hal yang perlu untuk kita baharui dalam diri kita. Jujur dengan diri kita sendiri. Kadang masalah datang juga karena hal yang ingin hal itu terjadi, tetapi karena diri kita yang tidak kemudian bisa mawas diri. Contoh misalnya orang yang, kalau nggak salah saya pernah bicara di situ, orang yang
sudah tahu ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakan, akan menimbulkan kolesterol misalnya. Tetapi dia makan terus dia bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dia makan terus dia sakit. Kemudian dia menyalahkan. Ini orang yang nggak jujur sama diri. Dia perlu jujur bahwa saya nggak bisa makan makanan ini. Kalau saya makan makanan ini membuat saya sakit. Nah kalau saya sakit, aktivitas hidup saya tidak berjalan dengan baik. Kalau aktivitas hidup saya tidak berjalan dengan baik, maka lingkungan sosial saya menjadi tidak baik. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Orang yang jujur dengan diri dia tahu kelemahannya dan dia mau berubah. Betul? Amin. Dia tidak kemudian menggunakan nama Tuhan dalam tanda kutip untuk membenarkan diri dia. Dia tahu kalau saya makan banyak santan, asam urat. Kalau saya makan banyak kacang, asam urat. Dia makan terus dalam nama Tuhan Yesus saya percaya kuasa Tuhan. Itu namanya membodohi diri. Kita percaya betul bahwa Tuhan ada di dalam segala hal. Mujizat Tuhan tidak terbatas, tapi Tuhan bilang kita perlu cerdik. Kita diberikan akal budi untuk dapat berpikir menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mendatangkan keburukan. Kita tahu betul kalau misalnya melanggar lalu lintas kita akan kena tilang. Tapi kemudian kita terobos dan kita berdoa Tuhan dalam semoga tidak kena tilang. Bagaimana bisa begitu? Mungkin muncul satu kali puji Tuhan, tapi kan tidak begitu juga. Nah, kita perlu jujur dalam diri kita bahwa terkadang kita masuk di dalam titik terendah itu bukan karena Tuhan yang memuji kita, tapi kita yang kemudian membawa diri kita masuk ke dalam sana. Membawa diri kita terjerumus dalam hal-hal. Maka baik untuk kita sadar betul, jujur dengan diri kita. Tuhan saya lemah, Tuhan saya tidak kuat. Tuhan masalah ini membuat saya tidak sanggup lagi. Tuhan masalah ini membuat saya tidak bisa berpikir dengan baik. Tuhan masalah ini membuat saya sudah terhimpit. Kita perlu jujur akan hal itu. Kejujuran itu yang kemudian membuat Tuhan dapat bekerja. Elia jujur dengan diri dia bahwa dia takut dan dia ingin mati. Pertanyaan bagi kita semua, sudah berapa jauh kita jujur dengan Tuhan? Sudah berapa kita sungguh-sungguh jujur dengan Tuhan? Sehingga Ia dapat membukakan hati kita. Ada suatu ketika orang berkata kepada saya sudah berdoa kepada Tuhan tentang apa yang saya rasakan, apa sakit yang saya sudah rasakan dalam hati saya berpuluh-puluh tahun, tetapi Tuhan tidak menjawab. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak menjawab? Terus saya bilang begini, bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi jawaban Tuhan tidak dapat kita terima. Karena kita ingin jawaban Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita buat. Jawaban Tuhan kita ingin supaya memenuhi semua keinginan kita. Tapi kita lupa bahwa ternyata jawaban Tuhan mengubah hati kita, bukan mengubah keadaan kita. Mungkin keadaan kita tidak berubah, tetapi hati kita yang diubahkan Tuhan untuk dapat menerima keadaan itu. Maka perlu untuk jujur benar-benar. Tuhan, meskipun tidak terjadi sesuatu hal, saya tetap percaya. Amin. Itu yang Yesus lakukan. Ketika sebelum Yesus ingin disalibkan, Yesus masuk dalam ketakutan yang besar di dalam Taman Getsemani. Bahkan dibilang peluhnya berubah menjadi seperti tetes darah. Ketakutan yang begitu besar. Tetapi di akhir doanya dia berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Berapa banyak kita berdoa kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita inginkan dan kita tutup dengan biarkan kehendakmu yang terjadi. Atau kita berkata, Tuhan pokoknya harus terjadi. Saya tidak mau tahu Tuhan. Kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Maka hal itu dapat merubah posisi.
Kita adalah Tuhan dan Tuhan adalah budak. Ketika segala sesuatu yang kita inginkan harus terwujud, kita sedang memerintahkan Tuhan menjadi budak kita. Dan kita yang menjadi Tuhan. Tapi ketika kita membalikan Tuhan, saya jujur bahwa saya lemah. Saya percaya kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup saya. Maka itu merubah hati saya, merubah hati kita. Untuk kita melihat di dalam kelemahan, di dalam titik lemah, Allah hadir merubah kondisi hati saya meskipun keadaan saya tidak berubah. Meskipun keadaan di luar hidup saya tidak berubah, tetapi keadaan di dalam hati saya berubah. Saya dapat menerima bahwa hal yang buruk sekalipun terjadi dalam hidup saya, Tuhan tetap bekerja. Amin. Amin. Yang kedua, yaitu bagaimana? Yang pertama jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, berani menerima keadaan yang ada. Menerima keadaan. Berapa banyak dari kita yang kemudian akhir-akhir ini merasa keadaan kok seperti ini? Saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah melakukan ini, tapi Tuhan kok tidak merubah keadaan saya. Saya sudah datang beribadah setiap minggu. Komsel dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya datang terus, tidak pernah absen. Tapi kenapa Tuhan tidak merubah keadaan saya? Saya selalu melakukan kegiatan sosial, saya melakukan kegiatan agamawi dengan baik, tapi kenapa Tuhan tidak merubah keadaan saya? Kenapa suami saya tidak berubah? Kenapa anak-anak saya tidak berubah? Kenapa saya miskin terus Tuhan? Kenapa ini Tuhan saya tidak mendapat pekerjaan yang baik? Kenapa visa saya tidak keluar-keluar Tuhan? Saya sudah melakukan segala hal, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Penerimaan pada keadaan itu merubah hati yang keras. Melihat bahwa di dalam segala keadaan Tuhan dapat melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Kalau kita tidak menerima keadaan yang ada, kita akan terus menuntut Tuhan. Kita menjadi hakim. Tuhan ini. Kita perlu belajar menjadi pribadi, menerima dulu keadaan. Tuhan, saya memang lemah Tuhan. Tuhan, kondisi ini membuat saya tidak sanggup lagi Tuhan. Terima dulu keadaan itu. Terima dulu kondisi itu. Gelas di dalam hati kita dikosongkan dulu sehingga air yang dari Tuhan datang mengisi. Kalau kita tidak dapat melihat hal itu, kita akan terus menuntut Tuhan. Terima keadaan bahwa kita lemah. Terima keadaan bahwa masalah ini membuat saya jauh dari Tuhan. Terima keadaan bahwa pekerjaan ini tidak cukup untuk saya. Terima dulu keadaan ini. Penerimaan pada keadaan itu yang membawa kita melihat ada jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Itu beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu di tempat kerja Beni, kemudian dia ingin izin ke Indonesia, ya karena izinnya cukup lama, sebulan lebih. Karena dia tanya, ini kok bisa nggak student pergi gitu kan? Sebulan katanya cuma boleh 2 minggu, ya kan? Jadi dia cerita, dia bilang ke sekolahnya, terus sekolahnya bilang harus punya alasan yang kuat meskipun kamu pergi menikah tapi ada alasan yang kuat. Kemudian dia menyadari apa yang terjadi beberapa tahun lalu di tangannya, yang tangannya patah ini. Dia kan pergi juga pulang itu untuk melepas pen ya. Ternyata alasan itu yang diterima oleh sekolah untuk dia bisa pergi lama ke Indonesia. Kemudian dia bilang sama saya, dia panggil saya kan Mone, saya baru mengerti maksud Tuhan. Ini tempat kerja, Pak Bu. Maksudnya, saya lagi yang angkat kakus loh. Saya baru mengerti maksud Tuhan. Gimana maksudnya? Iya. Tuhan, saya kasih tangan saya patah untuk hari ini. Alasannya
Kalau saya bisa pulang ke Indonesia 1 bulan lebih dengan alasan tangan saya ini tidak jadi masalah. Tapi kalau saya pakai alasan saya menikah, akan jadi masalah karena waktunya terlalu lama. Dia baru mengerti ternyata kegagalan atau hal buruk di masa lalu Tuhan bisa pakai untuk kondisi saat ini. Kalau dia tidak menerima keadaan dia di masa lalu, dia tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini. Berapa banyak orang yang hidup di dalam rasa sakit hati yang berkepanjangan, sehingga ia tidak dapat melihat bahwa ternyata Tuhan menggunakan banyak hal untuk merubah dia. Mungkin saat ini ada orang yang bergumul dengan sakit hati, dengan kepahitan dalam hatinya, sehingga dia berdoa, Tuhan kenapa keadaan ini tidak berubah-berubah. Saya mau bilang bahwa segala sesuatu terjadi bukan dalam pikiran kita. Kita terbatas secara manusia. Kita hidup di masa lalu dan masa kini. Tuhan hidup di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sehingga dia tahu kegagalan kita hari ini membawa kita akan masuk pada sesuatu yang lebih besar, lebih baik lagi ketika kita menerima keadaan itu. Tapi kalau kita tidak menerima keadaan itu, kita akan hidup terus di dalam bayang-bayang masa lalu. Kita terus merasa sakit hati, kita merasa tidak menerima diri kita sendiri, sehingga tidak melihat ada karya Tuhan yang besar terjadi di depan. Amin. Jadi dari kisah yang Benny ceritakan, saya akan mengerti itu kan, kalau saya tidak menerima keadaan saya tidak akan bertahan di sini. Ketika saya tidak dapat menerima kondisi, Australia kayak begini, Tuhan Yesus, saya pasti ingin pulang. Sudah jauh dari istri dan anak, begini lagi kerjanya. Tapi akhirnya bisa menerima kondisi itu dan berdamai. Menerima dan berdamai. Begitu juga orang yang mungkin saat ini sedang mencari pasangan hidup. Itu bro, terima keadaan saya jomblo, tapi saya percaya Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Atau mungkin yang saat ini lagi nonton, untuk pasangan hidup, bagi Anda yang cewek, ada satu laki-laki terhebat di sini. Anda perlu datang di ibadah sore. Anda akan bertemu dengan pria itu. Anda butuh seorang pekerja yang keras, ada kami. Jadi penerimaan keadaan yang kita alami, membuat kita dapat mengerti keadaan Tuhan yang terjadi ke depan. Teman-teman, dari pagi aku merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, harapan dan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita sudah mengerti hal itu, kita percaya bahwa Tuhan tidak menuntun saya, membawa saya ke tempat ini untuk menghancurkan saya, tetapi Tuhan merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena itu saya alami sendiri. Dulu saya orang yang jarang keluar dari rumah, tidak bisa berbicara seperti ini di depan orang ini. Saya juga tidak pernah melayani di gereja. Sebulan sekali saya bercerita Bapak seminggu sama keluarga. Jadi waktu istri saya menyaksikan tayangan di Facebook, dia terheran-heran. Kok bisa gitu? Seorang yang jarang pergi, maksudnya hal-hal berkaitan organisasi atau berdiri di depan, mulai berbicara kayak begini depan orang, saya sangat menghindari. Tapi kok bisa melayani Tuhan gitu, maksudnya WL gitu. Mereka di host kan,
Dia kalau telepon saya dia bilang, saya tuh lihat kamu di Facebooknya Ibu Ainul. Kok kamu tampil terus ya? Aduh, itulah kayak karya Tuhan. Kamu tidak salah memilih laki-laki. Ya, jadi kayak gitu. Ada perubahan ketika kita dapat menerima keadaan. Kita baru mengerti maksud Tuhan. Ternyata Tuhan bawa kita dalam kondisi saat ini untuk merubah diri kita dulu. Tuhan gak merubah keadaan yang tidak bisa kita rubah. Tuhan merubah diri kita dulu. Kondisi diri kita dulu, hati kita dulu. Tuhan merubah perspektif diri kita. Tuhan merubah rasa sakit hati kita dulu. Baru Tuhan dapat merubah kondisi di luar kendali kita. Tuhan tidak dapat merubah sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Tapi yang Tuhan rubah lebih dahulu adalah diri kita, kondisi hati kita. Karena yang Tuhan perkarakan adalah diri kita sendiri, bukan kondisi di luar kendali. Ketika kondisi di dalam diri kita sudah dapat dikendalikan, kondisi di luar kendali kita dapat diubahkan. Amin. Kita dulu diubahkan, kita dulu yang diperbarui. Sehingga ketika masalah itu datang, kita cuma dapat melihat, oh ternyata begini, oh ternyata begitu karya Tuhan besar di dalam hidup saya. Sehingga saya baru mengerti saat itu. Menerima keadaan menuntun kita untuk mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, saya masih punya 1.500 slide. Masih tahan ya saudara? Masih. Jadi satu slide itu 3 menit. Kalau 1.500 berarti masih 2 jam lagi kita di sini. 4 minggu. Ini yang terakhir. Biasa yang terakhir itu terjadi mujizat ya. Amin. Ngantuk bangun. Yang terakhir, titik terendah membawa kita masuk pada titik terindah bertemu. Amin. Ulang ya. Titik terendah membuat kita masuk dalam titik terindah bertemu dengan Tuhan. Ulang. Ini bisa dinonton di tayang ulang ini besok. Ya. Maka ada lagu yang Jeza sering nyanyi. Pokoknya kalau kita kesini yang bergambaran itu pasti ada lagu-lagu ya. Kalau lagu-lagu ya. Lagu-lagu Papua gitu loh. Pastor Iba. Saya segala perkara tadi. Tuhan Yesus segala perkara. Kalau Jeza titik terendahku. Jadi ya kita tunggu pengen lagunya apa. Apa sampai memutih rambut pun ya? Jadi titik terendah itu titik terindah kita berdua. Karena di titik itulah Tuhan dapat menyentuh. Ketika Elia kemudian sudah galau dengan dirinya, putus asaan begitu merusak reputasi dia sebagai seorang nabi yang luar biasa, Tuhan menyentuh dia lewat angin sepuluh. Mungkin hal yang besar sudah Elia lakukan, dia bilang Tuhan melakukan ini, itu sedang tidak dapat mengguncang hatinya Elia oleh rasa takut. Tuhan mengguncang dia lewat angin sepuluh. Mungkin hal-hal yang spektakuler tidak dapat merubah rasa sakit hati dan diri. Hal-hal spektakuler tidak dapat merubah. Mungkin ada problem rasa sakit secara fisik di dalam fisik kita ataupun psikis kita. Mungkin beban hidup kita tidak juga berubah. Kita sudah kedatang ke pendeta yang spektakuler, dia dapat memindahkan gunung-gunung, tapi masalah kita tidak berubah. Tuhan datang di dalam angin sepuluh. Artinya dia datang dalam kondisi yang tenang.
dalam ketenangan baru kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita datang dengan sudah, aduh Tuhan begini Tuhan, aduh semuanya saya nggak mau tahu Tuhan, aduh Tuhan begini, di dalam ketidaktenangan kita justru buyar. Yang perlu dilakukan adalah tenangkan diri kita, baru kita bisa mengerti maksud Tuhan. Amin. Kalau kita nggak menenangkan diri kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Karena kita datang cuma ingin, datang ke Tuhan cuma pengen ada sesuatu yang terjadi aja. Setelah itu pergi, hilang. Sama seperti 10 orang kusta itu. Mereka cuma pengen ada mujizat saja. 9-nya pergi, setelah disembuhkan cuma 1 yang Kembali. Berapa banyak kita sama seperti orang yang 9 orang kusta itu. Setelah mendapatkan mujizat Tuhan, kita pergi meninggalkan. Berapa banyak orang yang kemudian sudah diberkati di tempat ini, namun ketika sudah diberkati oleh Tuhan, ia pergi meninggalkan tempat di mana dia diberkati. Ini hal yang perlu untuk sama-sama direnungkan. Awal ketika kita berada dalam titik terendah, kita berdoa mungkin sungguh-sungguh. Waduh, siang malam kalau bisa ambil puasa 40 hari 40 malam. Tidak puas lagi puasa Esther, gak puas lagi puasa Daniel, gak puas lagi bikin puasa Yesus juga. Pokoknya gak puas, pokoknya pengen hal-hal seperti itu yang terjadi. Ketika Tuhan sudah jawab doa kita, berapa banyak yang kita kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka jangan salah, ketika kita masuk lagi di dalam problem hidup yang berat, kita justru terkadang dan sering menuduh Allah tidak baik. Di titik terendah ini adalah titik terindah kita mengkoreksi diri kita. Kita kemudian mengevaluasi diri kita. Sudah berapa jauh kita meninggalkan Tuhan? Sudah berapa jauh kita mengandalkan diri kita dan bukan mengandalkan Tuhan? Kita perlu untuk merefleksikan diri kita setiap hari. Sehingga ketika kita berada di dalam problem hidup yang berat, kita melihat ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah. Itulah titik kita bertemu dengan Sang Pemberi kehidupan. Itulah titik di mana kita mengerti bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk saya kembali. Maka Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita bisa sampai kepada Bapa kalau dalam masalah kita saat ini kita cuma kerjanya menggerutu? Kita tidak menjadikan titik terendah ini menjadi titik kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Maka kita perlu untuk kembali sama-sama mengerti. Yang pertama tadi kita perlu jujur, yang kedua perlu menerima keadaan. Ketiga, kita perlu untuk mengerti di titik terendah adalah titik terindah untuk bertemu dengan Tuhan. Ada sesuatu kutipan yang saya ambil dari seorang pendeta di Indonesia yang waktu problem COVID waktu itu, setiap orang pasti mengalami yang namanya depresi dan terganggu secara mental, ketakutan akan kematian, ketakutan ada masalah ekonomi, bahkan juga pasca pandemi pun itu pasti terjadi. Ada ketakutan yang berat. Dan ada satu kutipan yang bilang begini, terkadang jangan biarkan titik terendah dalam hidup mendefinisikan siapa diri kita. Terkadang ada pengalaman buruk, hari-hari gelap, dan pengalaman baik, hari-hari cerah. Apapun itu, biarkan kata akhir yang mendefinisikan atau menggambarkan diri kita adalah sapaan lirih dari Allah yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkata. Kita semua pengen bilang Tuhan berkata seperti yang Tuhan
ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kita juga pengen Tuhan berkata seperti itu pada saat kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, dan Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, mencintaimu dan aku mengasihimu. Kalau kita sudah bisa mengklaim hal ini, maka seberat apapun masalah dalam diri kita, di dalam titik terendah hidup kita, kita cuma bisa berkata, Allah cukup bagiku. Amin. Untuk berdoa firman Tuhan. Semuanya. Amin. Thank you. Saya bisa minta teman-teman pemain musik boleh minta tolong. Kok Indra boleh tolong bantu saya main musik? Sudah lama tidak diiringi. Saudara, apa yang dikatakan oleh Fendi, ya memang itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh takut sama titik terendah, karena kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita ngerti bahwa ada satu pribadi yang begitu kuat yang seharusnya bisa menyertai kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita ignore pribadi tersebut, kita ignore sosok Tuhan yang El Shaddai, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ignore pribadi itu. Kita merasa bahwa masalah itu begitu menghimpit kita, dan kita merasa bahwa kita seorang diri. Elia berkata, aku hanya nabi yang seorang diri. Tuhan tahu persis kebutuhan Elia. Elia habis potong itu semua 450 nabi Baal. Bayangin saudara, capeknya luar biasa kan? Kerja itu saudara, kerja begitu luar biasa. Hancurin semua nabi Baal, 450 nabi Baal yang sudah habis menoreh-noreh dirinya sendiri, dan benar Tuhan membuktikan kekuasaannya. Dia harus bunuh itu semua, tuntaskan itu semua. Ya capek lah badan, fisik capek lah. Tidur, dapat dengar berita bahwa dia akan dibunuh oleh Isabel yang memang terkenal sangat-sangat kejam sekali sih. Tapi Tuhan tahu banget kebutuhan Elia pada waktu itu. Kamu butuh tidur, kamu butuh makan, kamu butuh tidur lagi, kamu butuh makan lagi, kamu butuh tidur lagi, kamu butuh makan lagi. Sampai akhirnya dia bisa melanjutkan akan tugas dia selanjutnya. Saudara, Tuhan ngerti kebutuhan kita. Amin. Kadang-kadang dia tutup sebuah jalan untuk memaksa kita menyadari bahwa ada jalan yang lebih baik. Cuman hari ini mungkin kita belum bisa lihat. Kadang-kadang Tuhan tutup pekerjaan kita, beberapa teman di layoff nih dari pekerjaan. Mungkin kita belum bisa mengerti kenapa. Mungkin kita nanya-nanya, Tuhan kenapa? Apa salahku? What am I doing wrong? Aku udah berusaha untuk yang sebaik-baiknya di tempat pekerjaan. Aku nggak nyuri, aku jujur, aku sudah perform yang the best. Kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Mungkin ini saatnya kau menyadari bahwa Tuhan sedang memaksa engkau untuk bisa melihat rencana Tuhan yang sebenarnya. Mazmur 23 ayat 4 bilang gini, Though I walk through the valley of shadow, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, di titik terendah, aku gak perlu takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Benar, titik terendah itu jadi titik terindah. Amin. Saya sering kali berkata begini, dalam hidup aku gak punya hari sial. Kenapa? Ya income naik turun. Apalagi di Uber ya, sometimes you work the same hours, sometimes what you get is sangat-sangat beda banget. Kadang-kadang bisa sejamnya bisa $30-40, kadang-kadang sejamnya bisa $15-20. Dengan perform pekerjaan yang sama, dengan jumlah mileage yang sama, 200-an kilometer lebih. Tapi saya bilang saya nggak pernah rugi. Kenapa? Saat saya dapat dikit, saya bisa gali firman Tuhan lebih banyak. Saya bisa dengar khotbah lebih banyak.
saya nggak pernah rugi. Hari itu, either firman Tuhan dapat banyak banget, hikmat Tuhan dapat banyak banget, dapat doa banyak banget, dapat rema banyak banget hari itu, atau either satu hal lagi, saya dapat firman Tuhan juga yang banyak, tapi saya juga dapat income yang banyak juga. Gak pernah rugi hari saya. Kenapa? Walaupun dapatnya dikit hari itu, well, Tuhan bisa ganti kapan aja, bisa ganti besok, bisa ganti kapanpun, minggu itu bisa dapat apa, bisa dapat apa gitu. Tapi saya merasa bahwa ya memang kesempatan waktu itu untuk melihat bahwa sebenarnya Tuhan menyertai kehidupan kita. 15 tahun saya belum pernah minta sama orang tua saya, kami kirimin duit dong mami, aku kurang. Saya belum pernah minta sama orang tua saya, papa, mama, minta dong, kami kekurangan di sini. Belum pernah. Dan menurut saya sih, maaf kalau saya salah, menurut saya juga belum pernah minta ke teman-teman semua. Teman-teman minta dong, aku kurang. Menurut saya, maaf kalau sampai saya salah. Saya percaya banget bahwa sekalipun di titik terendah, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Siapa yang berkata hari ini, Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan Yesus. Ya, sama-sama kita bagi berdiri. Kami perlu Keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu
Ajar kami Tuhan tidak berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa menyadari Tuhan bahwa sungguh yang kami butuhkan dalam hidup ini adalah Engkau, adalah pribadi. Roh Kudus, terus sertai hidup kami, terus sertai langkah kami, terus sertai jalan kami Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak melihat ke belakang Tuhan. Apa yang pernah diambil oleh iblis, apa yang pernah diambil oleh orang-orang yang mungkin memang punya intens untuk menyakiti kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat ke depan Tuhan Yesus, bahwa apa yang ada di depan kami, Kau sediakan masa depan yang penuh pengharapan. Kau sediakan masa depan yang penuh dengan kebaikan, kemurahan. Bahkan di Mazmur 23 di ayat yang terakhir yaitu dikatakan bahwa kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kami. Tuhan, apa yang pernah hilang, biarlah itu hilang Tuhan. Kami gak perlu sesali, kami gak perlu tangisi, kami gak perlu sakit hati dengan itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang hilang boleh hilang Tuhan, tapi di masa depan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, ada kebajikan, kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kehidupan kami. Biarlah Kau akan penuh dengan melimpah. Kau menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Kau Tuhan Yesus, kami akan bisa melewati hari-hari kami dengan baik. Sekalipun Tuhan, kami harus melewati bayang-bayang maut, melewati lembah kegelapan, melewati hari-hari yang penuh dengan tough day. Kami tahu Tuhan, Kau sendiri yang akan menjadi penolong kami. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Biar kami jadi jemaat yang kuat, biar jadi jemaat yang mengerti bahwa El Shaddai, Allah Maha Besar, Tuhan kami Maha Besar. Kau yang memegang tangan kami, siapa lawan kami? Engkau yang memegang kehidupan kami, siapa yang bisa mengakhirinya? Engkau yang memegang akan seluruh kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, siapa yang bisa menjadi lawan-Mu Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati family Tuhan yang sudah siap firman Tuhan hari ini. Tuhan, pakai masa mudanya Tuhan, jadi masa muda yang penuh dengan hikmat, penuh dengan rema-rema yang daripada Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan mengikuti kehidupannya, talentanya semua di-upgrade oleh Tuhan. Dia boleh mempertanggungjawabkan semua kehidupannya di hadapan Tuhan. Bukan hanya dia yang diberkati Tuhan, tapi anak istrinya, keluarga besar semua juga diberkati Tuhan Yesus. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Fendi. Saudara Fendi atau Pastor Fendi? Saudara, ya firman-Nya sangat memberkati. Saya rasa setiap kita akan pernah mengalami titik terendah ya. Tapi biarkan kita menjadi orang yang satu-satunya orang kusta yang kembali dan semakin dekat kepada penyelamat kita, penolong kita yang setia. Amin. Amin. Sekarang kita waktunya memberi persembahan kita. Biar kita siapkan. Siapa yang belum dapat amplop bisa diambil, disiapkan yang terbaik. Pada sebelumnya Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Untuk yang mau membawakan secara transfer juga bisa ya, kita transfer ke Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082332 account number 835940914. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, ibadah telah selesai dari awal tengah hingga akhir Tuhan. Kami percaya ungkapan-Mu ya Bapak ada di tempat ini ya Bapak. Biar firman yang kami dengar Bapak bukan hanya pemberitaan baik Bapak, tapi merupakan isi hati-Mu yang akan merubah hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami mau memberi Bapak persembahan kami, perpuluhan kami, bahkan ucapan syukur kami ya Bapak. Biar kami tahu ya Bapak, biar kami juga sadar Bapak semua yang terbaik, semua berkat yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, biar Engkau yang mendapatkan kami ya Bapak menjadi umat-umat-Mu yang bertanggung jawab Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tangan Tuhan yang terus memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita kami memberi. Haleluya. Amin.
Bangkit berdiri dan kita mau selesai dengan ibadah ini. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Nanti dengan sepanjang hari ini kita beri firman Tuhan luar biasa ya. Itu anugerah yang luar biasa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami selesai dengan ibadah kami hari ini. Biar Engkau terima Tuhan semua pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau terima Tuhan semua sikap hati kami Tuhan ketika kami berada di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Bukan hanya di ruangan ini saja Tuhan, tapi di luar nanti Tuhan, ketika kami keluar dari ruangan ini Tuhan, ketika kami menghadapi pekerjaan kami, ketika kami menghadapi orang-orang yang ada di luar sana Tuhan Yesus, biar kami boleh tetap menunjukkan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang Tuhan Kau menumpahkan berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita boleh sama-sama katakan amin.